Shalom, Antiochers yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang kesatuan. Kesatuan dalam Kristus merupakan aspek yang sentral dalam teologi Kristen. Secara sederhana, kesatuan dengan Kristus berbicara tentang menyatunya orang percaya dengan Kristus. Kesatuan ini merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan relasi yang terbangun antara manusia dengan Allah. Dan oleh kemurahan Allah, manusia yang berdosa ini dapat memiliki relasi yang dekat di dalam Kristus. Meskipun kesatuan adalah hal yang penting, tetapi tetap saja untuk mencapai kondisi yang satu ini masih terbilang butuh proses. Sebut saja dalam keluarga. Seorang suami masih harus terus mengalami proses untuk menjadi satu dengan istrinya. Meskipun masing-masing memiliki obsesi, tetapi semua itu harus dilebur menjadi satu kesatuan. Contoh lain, di dalam gereja. Gereja adalah tempat kita beribadah, membaca firman Tuhan, bernyanyi untuk kemuliaan Allah, melayani orang lain, saling membantu untuk bertumbuh bersama. Gereja seharusnya menjadi tempat yang penuh dengan kasih, pengampunan, dan pengharapan. Tetapi pada kenyataannya, itu sangat berbeda dengan apa yang diharapkan. Alih-alih tercipta kesatuan, tetapi perpecahan yang terjadi. Kita mungkin bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Di dalam 1 Korintus 3 ayat 3 dikatakan di situ yang pertama, mengapa perpecahan itu terjadi? Karena ada iri hati. Yang pertama, ada iri hati. Di situ Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus kalau mereka memiliki benih iri hati dalam hidup mereka. Dan mereka digolongkan sebagai manusia duniawi. Iri hati akan keberhasilan orang lain itu dapat membawa keresahan dalam hidup. Dan itu dapat menyebabkan perpecahan. Dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus terjadi, maka kehancuran sudah ada di depan. Kemudian di ayat itu juga berkata yang kedua, mengapa perpecahan itu terjadi? Karena ada perselisihan. Nah, perselisihan ini terjadi karena satu demi satu menganggap lebih baik, menganggap lebih hebat. Dan ini sekarang menjadi kecenderungan manusia hari-hari ini. Menganggap diri lebih baik dan lebih hebat itu mengakibatkan satu dampak yang sangat besar. Karena apa? Karena dapat membuat seseorang itu menjadi sombong. Dan yang paling berbahaya, merasa diri paling benar. Hal ini sangat berbahaya jika ada dalam kehidupan kerohanian kita. Jemaat di Efesus pada masa pelayanan Paulus terdiri dari orang kaya dan orang miskin, kaum Yahudi dan non-Yahudi, pria dan wanita, para tuan dan budak. Dan seperti pada umumnya, di mana ada perbedaan, di sana pula ada pergesekan. Nah, salah satu permasalahan yang disebutkan Rasul Paulus dalam tulisannya ialah perihal kesatuan ini. Namun kalau kita cermati baik-baik perkataan Paulus tentang masalah ini dalam Efesus 4 ayat 3. Ia tidak mendorong mereka untuk mari giat menciptakan atau membangun kesatuan. Tidak. Ia memerintahkan mereka untuk apa? Untuk berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera.
Artinya apa? Kesatuan itu telah ada. Kesatuan itu telah ada karena umat percaya diikat bersama oleh satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa dari semua. Dalam ayat 4-6. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ini, Paulus menjelaskan tentang kesatuan tujuan. Dan hal ini dapat membantu kita mengatasi berbagai-bagai perbedaan pendapat tanpa mengakibatkan perpecahan. Rasul Paulus tahu betul bahwa keinginan yang egois, kepentingan pribadi, dan sikap pilih kasih itu dapat menimbulkan malapetaka. Kita dapat membacanya dalam 1 Korintus 3 ayat 1-9. Jika dalam perlombaan tarik tambang, di sana ada 2 tim. Mereka berlatih. Mereka mempersiapkan diri untuk bersama-sama menarik ujung-ujung tali mereka guna memenangkan kompetisi, menghindari galian lumpur di tengah-tengah mereka. Kompetisi itu menyenangkan, namun dapat menjadi sesuatu yang menegangkan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita kerap kali menghadapi tantangan dalam belajar bagaimana caranya agar dapat menarik bersama-sama. Kepentingan pribadi, agenda pribadi, dan pergumulan kekuasaan dapat menjadi penghalang bagi pelayanan yang tulus. Hal ini kita juga dapat melihat ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, di mana ia harus memohon kepada Euodia dan Sintike supaya sehati sepikir. Dalam Filipi 4 ayat yang kedua. Gesekan-gesekan pribadi di antara mereka menciptakan batu sandungan bagi pelayanan rohani mereka. Dan tarik tambang itu membahayakan kehidupan gereja. Paulus memohon dengan sangat agar mereka menarik bersama-sama dan bekerja untuk menghormati Sang Tuhan. Permohonan itu berlaku juga bagi kita hari ini. Saat kita merasa jauh dari rekan-rekan kita sesama orang percaya, kita harus mencari kesamaan. Dan kesamaan itu ada di dalam juru selamat kita. Rumah kita, gereja kita, bukanlah tempat untuk bertarik tambang. Kita harus bekerja sama bagi kemajuan kerajaan Allah. Dia dapat memakai kita melalui cara-cara yang indah. Jika kita mengesampingkan perbedaan pribadi kita dan menarik tali itu bersama-sama. Meskipun perjanjian baru mendorong kita untuk memiliki iman pribadi dalam Kristus Yesus, tapi tidak sedikit pun disinggung tentang iman yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita membutuhkan saudara seiman lain, dan saudara kita pun membutuhkan kita. Dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Oleh sebab itu, kita harus memelihara kesatuan dengan cara 1. Ingat untuk selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dalam Efesus 4 ayat 2 bagian A. Yang kedua, tunjukkan kasihmu. Tunjukkan kasihmu kepada yang lain. Dengan cara apa? Saling membantu. Efesus 4 ayat 2 bagian yang B. Dan yang ketiga, berusaha sungguh-sungguh agar kita tetap sehati dan sepikir dalam memelihara kesatuan. Saya menjadi teringat dengan filosofi Sapu Lidi. Di
Di sana dikatakan sebatang lidi tidak banyak berpengaruh untuk mengubah sesuatu. Tidak memiliki banyak fungsinya. Dan sangat mudah untuk dipatahkan. Bahkan 100 lidi pun, kalau lidi-lidi itu berserakan, belum tentu dapat berfungsi dan berguna dengan baik. Tetapi, pada saat lidi-lidi tersebut diikat menjadi satu dengan kuat, maka lidi-lidi tersebut menjadi satu kesatuan dan akan berfungsi dan berguna bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Antiochers, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi satu kesatuan dengan Engkau. Pada saat ini juga kami diingatkan untuk kami juga menjadi satu dengan saudara seiman kami yang lain, agar kami menjadi satu kesatuan yang kuat di dalam Engkau. Dan kami mau mengikatnya dengan ikatan damai sejahtera, sehingga kami semua menjadi satu. Dan itulah yang menjadi doamu, supaya kami menjadi satu. Dan setiap orang menjadi percaya kepada Engkau. Terima kasih, mengucap syukur Tuhan untuk saat ini Kau memberkati setiap Antiochers yang ada. Kiranya berkat-Mu, kasih-Mu, pengertian-Mu, dan hikmat-Mu Tuhan, yang akan terus memenuhkan setiap kami. Mengucap syukur, nilai menjadi doa dan ucapan syukur kami, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman minggu ini. Jangan lupa, ada streaming doa di YouTube GPD Antioquia Tebet setiap hari Kamis pukul 18.30. Lalu, dapatkan renungan rohani giat setiap hari melalui IG GPDI Antioquia Tebet atau Facebook GPDI Antioquia Tebet. Hari Minggu kita akan beribadah raya pagi pukul 8 yang dilakukan dengan streaming melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet. Antioquia Creative Talks hadir setiap Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa, ikuti selalu informasi GPDI Antioquia melalui sosial media atau WA grup jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.